Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teka, balik lagi di Rastalk Football. Ya, tepuk tangan dong. Siap. Oke, apa kabar football lover? Balik lagi, kali ini kita bakal ngobrolin tentang sepak bola. Nah, biasa kan Rastalk Football kan ngomonginnya bola. Nah, kali ini agak sedikit beda ya. Bajunya halus ya. Ini merupakan salah satu tim futsal ya. Ya, Tim futsal. Wah, ini namanya Bambang Bayu Saji. Merupakan salah satu jebolan timnas. Nah, jadi udah tahu ya kalau dari jersey-nya di sini juga ada futsal ya, Asosiasi Futsal apa nih? Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Oke. Nah, jadi kita pada hari ini ya, sepak bola sama futsal kan FIFA ini masih di bawah futsal ini di bawah FIFA ya? Masih di bawah FIFA. Oke. Nah, futsal juga masih di bawah FIFA. Berarti ini ya sama lah sepak bola juga. Nah, jadi buat teman-teman mungkin kita pengen sedikit berbicara mengenai tentang futsal. Sedikit flashback ya, kalau misalnya kita ingat aja nih untuk di Kota Banda Aceh. Itu kalau nggak salah tahun 2006 atau tahun 2007 itu baru ada satu lapangan futsal di Kota Banda Aceh, kalau nggak salah di Fair Play dulu. Betul ya? Benar. Wah, dan bayangin pada tahun 2010 itu lapangan futsal tuh udah mulai menjamur. Sudah banyak. Udah banyak ya, Play udah banyak. Nah, akhirnya udah banyak juga nih para pemain-pemain futsal. Nah, sebetulnya kita juga mau tahu seperti apa sih perkembangan futsal yang ada di Aceh. Nah, kali ini udah kita datangin narasumber ya yang udah lama banget ya berkecimpung di dunia futsal dan sekarang juga udah mengisi posisi pelatih. Iya. Iya, wah, ada Maula Ridwan. Oke, apa kabar Maula? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baru pertama talk show atau gimana? Iya, baru pertama ya. Alhamdulillah banget. Nah, ini syukur banget akhirnya Maula mau nih memenuhi undangan saya untuk ngobrol-ngobrol tentang futsal yang ada baik di Kota Banda Aceh dan juga di Aceh. Ya. Tapi ngomong-ngomong selamat ulang tahun ya. Ya. Udah lewat 3 hari. Udah lewat 3 hari ya, nggak apa-apa. Karena kita kan baru ketemu ya. Oke, nah Mola ya. Jadi panggilannya apa nih? Mola bisa. Mola. Biasa dipanggil rumah abang sih karena kembar. Abang. Kan? Oh, karena kembar. Abang adik. Oh, makanya dipanggilnya abang. Jadi rata-rata yang di lapangan kenalnya sama abang ya? Sama abang. Abang. Oke. Jadi saya panggil abang aja boleh? Oke. Bang, ini kan sedikit kita bahas keluarga ya. Ayah seorang legenda Persiraja. Iya, benar. Abang adalah pemain PSS Sleman dan juga pernah main di Persija Jakarta kan. Ada juga Persiraja juga lagi ya. Nah, itu ada beban tersendiri nggak ketika dengan bawa nama legenda dan juga nama besar? Itu hanya berlaku mungkin di SMA ya. Di SMA SMA. dulu kan saya kan di Langsa ya. Jadi waktu di Langsa tuh kayak kita punya keluarga dan kita punya latar belakang pemain sepak bola gitu kan. Jadi saat di SMA tuh ada beberapa event yang mungkin teman-teman berarti waduh ini anaknya Pak Ridwan Salam nih Ridwan gitu Salam, kan. betul. Sedangkan saya waktu itu masih badan masih kecil gitu kan, skill pas-pasan itu. Jadi kalau mau bersaing tuh kan ini gara-gara ini lewat apa karena gara-gara orang tua gitu kan. Jadi itu sangat terasa waktu SMA sih. Buktinya saya di Popda, saya cuman ngisi, saya ikut Popda tahun lupa saya tahun berapa. Itu masa saya SMA, jadi saya cuma mengisi bangku cadangan. Jadi itu sampai ke final. Kita final lawan Biren, kita kalah di Popda. Jadi itu ya terasa, oh apakah ini gara-gara saya orang tuanya pemain bola terus saya diisi doang tapi skill saya belum cukup gitu kan. Oh gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwasanya skill itu bukan karena orang tua tapi kita harus tempat sendiri. Harus tempat sendiri ya. Saya latihan rajin lagi, sore latihan. Ada juga waktu SMA tuh masih subuh-subuh tuh jogging gitu kan. Setiap hari? Setiap hari sebelum sekolah. Ada beberapa pokoknya adalah sering lah gitu. Oke, berarti pada saat masa-masa SMA itu itu aja yang mungkin merasa terbebani dan sekarang inilah kalian harus mengenal seorang Maula Ridwan ya. Benar. Oke, nah kita mau tahu nih sedikit perjalanan Maula bisa masuk ke dunia futsal. Iya. Itu sejak kapan?
bisa bermain futsal? Ya, jadi setelah ajang Popda sepak bola di SMA, setelah itu saya bentuk tim futsal yang diisi oleh Arif Setiawan yang sekarang di Dewa United. Oh, Dewa United. Itu Arif teman. itu juga Teman. pemain futsal. Pemain futsal dulu. Arif Oke. sama Aris, ada Aris Juanda juga, ada Dimas sama kipernya Fani. Itu teman-teman SMA semua. Fanny Aulia bukan? Bukan. Oh, Kiper. oh, Fanny kiper. Aulia kan pemain. Oh iya. Sorry. Ada Fanny sekarang dia udah jadi tentara. Oh. Jadi saat itu ada event di Kota Langsa. Itu lumayan besar ya, maksudnya bukan besar dari segi hadiah tapi euforianya gitu. Karena besar. orang Medan turun gitu. Oh, oke. Jadi Pemain futsal Medan juga ikut turun ikut ya. turun. Itu ada Bang Rido yang mas satu untuk tarkam futsalnya jago lah. Jago ya. Jadi kita ketemu di semifinal nih. Kita naik pelan-pelan. Itu event yang pertama ya, yang pertama yang buat bola tuh bisa dikenal sama orang Langsa lah. Jadi kita masih SMA nih. Jadi di semifinal tuh ketemu sama mereka, sama orang Medan, dan itu jujur kita cuma istirahat 3 jam lawannya orang Medan. Waduh, tahu lah kan kita gimana. Siap. Kita anak SMA gitu kan. Betul, karena kompetisi dulu itu lanjut terus ya. Jadi sehari itu bisa sampai babak final. Iya, betul. Jadi kita istirahat cuma 3 jam. Lalu mikir untuk pertandingan, kita tidur bareng-bareng tuh, tidur siang. Itu juga ayah yang latih. Oh, gitu, karena mungkin ini ya. Itu suka ngelatih berarti ayah ini ya. Ayah dari dulu emang suka ngelatih karena PLN aja kan. Baru sekarang udah ngelatih di PSB. Di PSB Langsa ya. Jadi waktu itu tim pertama tuh Langsa Putra Junior. Itulah kami bawa nama tim tuh. Sampai akhirnya kami kalahin orang Medan. Oh, pada saat itu kalahin? Kita kalahin. Wow. Jadi skornya kalau nggak salah mola 4-3. 4-3. Disitulah mulai kerasa, oh ini bukan karena orang tua saya bisa main futsal, tapi diri sendiri juga bisa berbuat gitu ya kan. Jadi saat itu dan 4-3 skor semifinal, dan finalnya jelas kita jumpa orang yang lebih mudah. Lebih pro lagi atau? Enggak, lebih mudah. Karena kita jumpa yang hebat di semifinal. Finalnya kan bukan orang luar nih, orang dalam. Jadi udah kita baca permainannya. Jadi saat itu ya alhamdulillah kita diberi juara 1 gitu kan. Langsung juara? Waduh. Masih SMA. Turnamen perdana alhamdulillah juara. Oh, makanya di situ mau lari tuh. Aduh, luar biasa. Lalu jadi di situ ya. Iya, mulai dari orang Langsanya. Jadi lalu kalau nggak salah sih dulu kita ikut ada event di Medan. Kita yakin kita punya kemampuan, tapi saat di Medan mungkin karena terlalu pede gitu kan. Jadi di Medan pas langsung 2 minggu setelah event tuh ada main ke Medan, lalu kami sadar bahwa kita masih banyak perlu belajar sama orang Medan. Waktu menang di Langsa tuh bukan berarti kita udah hebat, tapi itu menang karena kita punya semangat. Jadi saat di Medan itu main 2 kali. Ajangnya lupa, saya Tahkid Futsalismo. Kita bukan bawa nama Langsa Putra, tapi bawa nama tim universitas lupa juga universitasnya apa. Tapi yang jelas di sana kita nggak berbuat banyak, cuma 2 kali main dan 2 kali kalah. Oh, pada saat itu dipakai sama kampus gitu maksudnya? Jadi manajemen kita tuh ngurus supaya kita tuh bisa lebih berkembang gitu. Maksudnya bawa nama Langsa ini lebih naik gitu. Lebih naik lagi. Ternyata di Medan ya tidak bisa berbuat banyak. Gitu. Itu pada saat SMA. Tiba-tiba masuk ke jenjang perkuliahan. Ini yang pernah saya dengar, wah, tim yang kemana-mana seantero Aceh mungkin, wah, ilusi ya. Itu masih jauh ya cerita, kalau ke ilusi itu masih jauh atau? Enggak, udah mulai dekat. Udah mulai dekat. Masa kelas 3 SMA kan? Tahun berapa tuh? 2013. Jadi 2014 masuk kuliah. 2014 baru masuk kuliah? Iya. Mudah sekali rupanya ya Mas ya. Waduh, sayang ketuaan ini jangan. Jadi 2013 tuh sebelumnya kan saya ada ikut Bang Pitra kan ke Banda Aceh gitu kan. Oh gitu. Jadi saya lihat Bang Pitra ajakin, ini ada uji coba nih lawan Ilusi gitu. Tim Bang Pitra kan tim PPLP nih, SMA 9 kan. SMA 9. Ya udah di situ mulai ikut nonton gitu kan, nonton sekali waktu main-main ke Banda Aceh gitu. Ini lawannya kan Bang Mitra nih kan di pikiran Mola kan ini anak PPLP ini hebat gitu kan. Tapi ternyata Ilusi sanggup mengimbangi gitu. Jadi ada juga Mola kadang-kadang
pemain Bang Mitra ini kurang, jadi mulai ikut main juga karena Bang Mitra tahu mulai bisa main gitu kan. Jadi disitulah mulai bisa kenal sama orang Ilusi. Dan awal kuliah, ini cerita udah masuk kuliah nih ya. Udah masuk kuliah. Masuk kuliah itu waktu ospek jumpa tuh Bang Rizky Yudisia, Bang Alkarana gitu kan. Jadi saat ketemu mereka nggak lama itu mulai kayak ya kita ada kenal sama senior, jadi lebih mudah kan untuk masalah-masalah administrasi di kampus. Jadi kayak sertifikat chef tuh yang lain ambilnya 6 bulan, mulai hari itu mulai ambil. Karena udah kenal sama abang-abang. Abang-abangnya juga seniornya bukan 2 tahun tapi mulai 2013, abang 2009. Jadi jauh kan. Jadi sebulan mulai kuliah, Bang Rizky chat Mola. Di mana Mola katanya? Bisa ke aula nggak bentar? Bisa Bang. Lagi ngobrol. Jadi ini ada event ke Malang katanya. Ke Malang. Jauh ya? Ini kan belum tahu nih kapan mainnya Bang? Minggu depan. Ini izinnya kayak gimana? Kita kuliah baru sebulan ya kan. Tapi belum ngomong sama orang tua, bingung juga gimana nih. Terus mau tanya kan, Bang, kenapa harus Mola? Karena kan kita kan masih junior kan. Jadi tujuan Bang Iki ini di sini Abang ingin merangkul seluruh letting. Jadi ibaratnya kita harus ambil dari jenjang yang dari semua dari 2009 sampai yang paling yang baru ya, baru masuk. Tujuannya ya regenerasi. Oke. Jadi terus mulai ngobrol sama ayah sama mama. Yaudah nggak apa-apa. Berapa itu 2 minggu kalau nggak salah. Jadi 2 minggu tuh yaudah diizinin. Walaupun dananya ya kita dana kadang ada yang nggak semuanya pure dari kampus, ada duit dari kita kan. Namanya juga kita pengen berprestasi gitu. Nggak berharap dengan uang gitu kan. Jadi kita berangkat ke Malang. Itu pemainnya ada Muhammad Fauzi, Oji Kutaraja, Bang Udan, Baikram. Itu memang senior saya yang luar biasa untuknya kasih pengalaman yang luar biasa. Bang Imam, Bang Hamzah, pelatihnya dulu tuh Bang Hamzah Arafah. Jadi saat di Malang kita main bagus ya, maksudnya dari sistem grup gitu kan. Grup mulai pelan-pelan kita skornya juga lumayan lah, maksudnya beda-beda 2, beda 3. Bahwasanya tim Aceh itu bisa gitu. Bisa bersaing dengan orang Jawa. Karena yang saya pikir saat kita masih baru masuk kuliah ya, ini Aceh di tingkat Jawa nih berarti kita kan masih ketinggalan gitu kan. Jauh banget. Makanya orang lapangan futsal di Aceh ya tahun 2006 baru tahun 2007 baru ada. Kita lihat lapangan futsal di Aceh sangat minim gitu kan. Tapi buktinya saat di Malang kita bisa berbuat. Jadi saat di Malang itu dari penyisian grup kita juara grup, mulai masuk 8 besar itu pasti ada insiden-insiden yang ada beberapa insiden lah. Kita kan dalam lapangan kan banyak tuh drama biasa tuh. Jadi saat waktu itu pemain kunci kita adalah Bang Oji, Kutaraja. Biasa Muhammad Fauzi. Anak Ici ya, Interisti ya. Ya, Interisti. Luar biasa Interistinya dia. Jadi di semifinal Bang Oji sakit. Iya, sakit ke cedera di 8 besar, cedera di ankle. Jadi pemainnya tuh kan udah kurang ya. Jadi di semifinal tuh tanpa Bang Oji gitu. Tapi kita sebagai pemain kita nggak bisa mengandalkan satu orang gitu kan. Jadi kenyataannya kita masuk final. Pada saat itu futsal EBB Cup. Itu apa sih Brawijaya? Antar kampus. Event ekonomi antar seluruh Indonesia. Indonesia, dan kalian mewakili nama Unsia. Wow, luar biasa. Dan pada saat itu kalian masuk final. Dan waktu di final sebenarnya kita bisa juara. Tapi mengingat kita pemain kunci kita tuh kan sakit, cedera. Jadi kita sempat mengimbangi kayak skor pertama 2-0 kita unggul. Sempat unggul 2-0 tapi dibalas 2-2 dan akhirnya kita ketinggalan
4-3 kalau nggak salah malah. Oke. Kita harus menerima. 4-3 juga. Iya, buktinya kita ada apa? Ada serangan, alot perlawanan. Pertandingannya alot gitu kan. Nggak berarti kita kalah jauh gitu. Jadi di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya orang Aceh juga bisa. Betul. Dan gara-gara apa ya? Gara-gara berita itu seantero Aceh ini itu gempar karena bayangin aja anak-anak kampus datang ke Jawa dan mereka bisa membawa prestasi sampai ke final pada saat itu. Makanya di situ saya, ada anak futsal Aceh main di Jawa sampai ini gitu kan. Ya pokoknya makanya disitulah ilusi sudah mulai terkenal dan siapa lagi sosok Bang Oji ini Bang ya Oji, iya, Bang Oji, Bang Iki. Berarti pada saat itu Mola emang anak baru ya? Anak baru. Sempat main pada saat itu? Sempat, tapi tidak banyak main. Maksudnya kayak saat-saat yang jika waktu unggulnya lumayan kita masuk. Karena ya Mola kan baru sebulan nih. Baru sebulan. Belum pernah gabung gitu kan. Oke, siap, luar biasa ya. Jadi itu dia mungkin perjalanan karir seorang Mola Ridwan ya, hingga akhirnya bisa bermain futsal. Terus belakangan ini ada main-main di mana lagi mungkin? Kalau cerita setelah ini ya, setelah di kampus. Di kampus Mola juga pernah ini kan ikut Pomnas tuh. Di Aceh. Yang kita Unsiah jadi ininya. Jadi tuan rumahnya. Mola main di situ. Main juga. Oke. Jadi itu kan tahun 2015 ya? Benar, 15. Dan itu juga dia bukan langsung kita jadi tuan rumah main gitu. Jadi dia ada juga ikut Pomdanya dulu. Mahasiswa antar Aceh. Oke. Jadi alhamdulillah Unsiah juara 1. Jadi ya sama seperti yang kayak Prapon gitu kan, siapapun yang juaranya maka pemain yang dominannya yang juara gitu. Gitu. Berarti meskipun Unsiah tuan rumah bukan berarti tim futsal Unsiah itu yang langsung jadi langsung masuk ke babak itunya. Enggak ya, berarti jadi ya. Berarti kalian juga ikut seleksi di daerah. Seleksi daerah. Jadi tim kayak Unima, Unsam Langsa, Jabal Ghafur gitu kan. Itu diadu di Banda Aceh. Seluruh kampus ya. Seluruh kampus. Jadi main di Banda Aceh. Terus kita final, kita juara. Di situ kita ngambil kayak yang pokoknya yang juara tuh 60% lah. 60%. Nanti tinggal comot-comot ya. Yang bagus-bagusnya. Berarti dan saat itu Mola terpilih juga. Dan kita juara berarti kan 60% nih. Berarti nggak semua. Berarti Mola itu termasuk salah satu squad yang akan mengisi itu ya. Mengisi Pomnas ya 2015. Alhamdulillah. Gila nggak tuh, itu Pomnas rame banget ya. Kebetulan pada saat itu tuan rumah kita. Iya, tuan rumah, saya pun juga nge-MC di sana. Wah, lihat apa ya? Aduh, cewek-cewek Jakarta, basket Jakarta. Waduh, tinggi-tinggi banget. Volinya. Iya, tim volinya juga tinggi-tinggi banget. Futsalnya, aduh, emang. Tapi kalau kita lihat ya, sedikit dari luar itu kita lihat badan mereka kayak betul-betul atlet ya. Iya, benar-benar terlatih ya. Mungkin karena kita di sini Aceh agak malas lah. Ada beberapa orang yang mungkin serius, kita berkembang. Cuman ada beberapa yang saat latihan lihat nggak ada event ke depan, ngapain latihan? Males ya. Padahal itu salah, rezeki kita kan kita nggak tahu nih. Iya, betul. Saat kita latihan mungkin dilirik sama orang, nah kita dipakai. Cuman kalau kita nggak latihan, tidur, siapa yang lirik? Oke, luar biasa. Nah itu dia mungkin sedikit perjalanan ya akhirnya bisa. Kalau sampai Pomnas, Unsiah sampai mana? Pomnas saat itu sampai kita nggak lolos grup. Di tahun 2015 kita nggak lolos grup. Dan Mola 2 kali ikut Pomnas. Ikut Pomnas? Ada lagi? Ada lagi. Tahun berapa? 2 tahun, 2017. 2017. 2 tahun. Dan itu main di Makassar. Oke. Dan waktu saat di Makassar itu juga dia seleksi juga kayak Pomda. Kita waktu itu Pomda lawan Unsam. Dan ketemu sama teman-teman yang di SMA. Arif sama Aris. Jadi sebetulnya Arif ini pemain futsal. Arif Setiawan futsal iya, tapi lebih ke latihan bolanya juga ya. Tapi dia memang bagus sih, kirinya bagus. Dan akhirnya bermain di final pada saat itu masih untuk daerah. Untuk daerah. Menang lagi. Unsam lawan Unsiah menang penalti itu, ingat. Menang penalti ya. Menang penalti. Lalu kita berarti yang dominannya Unsam sama Unsiah gitu kan, yang untuk akhirnya gabung lagi setim sama Arif. Oke, luar biasa ya. Sedikit perjalanan mungkin seorang Mola Ridwan
Ini berkarir di futsal dan akhirnya pada di Makassar. Di Makassar kita lolos grup. Lolos grup itu kita 16 besar. Jumpa Jawa Barat. Waduh. Keras. Ya iya dong. Iya, itu pelatihnya Bang Abul Khairus dan pemainnya kalau kita lihat itu ada Noval Effendi juga yang sekarang pemain Liga Pro kan, Bang Sumur kan. Ada pokoknya pemain-pemain yang Aceh yang bagus di pada 2017. Tapi pada saat itu Bang Abul, sorry ya. Bang Abul itu pelatih kalian? Iya, pelatih kami untuk megang Pomnas Aceh. Oh, apakah Abul udah ada lisensi pada saat itu? Saat itu malah kurang tahu, tapi sepertinya udah ya karena udah ada ya? Wajib kan itu kan. Oh iya, karena setahu saya Abul ini adalah satu letting dengan saya di kampus. Tiba-tiba dia pindah ke Penjas, ya kan? Habis itu dia tiba-tiba udah sebetulnya dia sepak bola ya. Iya. Habis itu dia tiba-tiba udah. Itu Bang Abul di Pomnas 2015 main. Oh, masih main pada saat itu ya. Dan beliau kalau nggak salah kapten waktu 2015 Pomnas. Jadi waktu main di Pomnas 2015, jumpa di 2017 karena beliau udah habis kan. Jadi beliau pegang tim gitu. Iya, masa mau 7 tahun kuliah. Ngapain aja, Bu? Jangan sih main bola ya. Sekarang juga kulihat Abul juga udah serius dengan membangun futsal PD School di Sigli ya. Benar. Dan sekarang Mola udah menjadi pelatih. Iya, pelatih ya alhamdulillah ya. Maksudnya awal cerita ngelatih itu yang jelas itu gimana ya cerita waktu itu di Loksmawe mau main futsal. Dan itu juga ada main bola main futsal gitu kan. Futsal sama bola itu kan satu hal yang sama, bedanya futsal itu di dalam ruangan, football di luar gitu kan. Jadi itu malah kena cedera yang cukup parah, cedera istirahat lutut. Jadi itu kalau ayah bilang itu harus 6 bulan istirahat. Iya, ACL. Enggak, kita nggak cek, malah nggak ngecek, tapi bukan takut juga sih maksudnya. Ya biasa SMA ada kena kiri kan. Jadi waktu dulu kena kiri istirahat 6 bulan tanpa memang nggak nyentuh bola sama sekali sampai lupa sakit sembuh. Jadi malah ambil pelajaran di itu aja gitu. Dulu ayah juga pernah cedera juga, tapi belum kenal ke ya ibaratnya kita masih awam lah. Kita percaya bahwasanya belum kenal dengan fisioterapi gitu ya. Fisioterapi belum. Jadi saat cedera lutut itu udah 3 bulan, bingung kan nih pengen main futsal gitu kan, tapi pribadi nggak bisa gitu kan. Itu ingat mula Linus, Liga Nusantara di Padang. Sebelum Linus kan kita kan main nih Kutaraja nih. Kutaraja tim Mola main nih, itu dikumpulin lagi sama ayah tuh, sama Arif sama Aris lagi saat itu kan. Dan Mola nggak bisa main, jadi Mola disuruh bantu untuk asisten. Sama ayah dan lihat kekurangan pemain kan, sedangkan kita tahu nih pasti kan kekurangannya. Jadi di situ Mola belajar kayak ini kayaknya bisa nih diri kita tuh ngelatih. Buktinya saat lagi main Mola tuh nggak di bench, di atas, di Gorkoni kan bisa di atas. Di atas untuk mengamati pertandingan. Tapi gatal nih mulutnya ngomong itu kiri itu kanan gitu. Berarti jiwa kepelatihannya udah mulai muncul ada di situ. Jadi awal ngelatih itu ya di situ ya. Terus dipercaya untuk Prapora Banda Aceh tahun 2000 berapa ya? Lupa mau. Jadi dipercaya sebagai asisten. Saat itu ayah jadi ini kan AFK kan. Jadi ketua ya pada saat itu ya. Dan dibutuhkan pelatihnya Coach Adi Tato tuh, ada dari Jakarta juga. Jadi untuk loloskan Banda Aceh ke Pora. Sama kejadian kayak kemarin. Jadi pada saat itu jadinya masih asisten ya? Jadi asisten terus mengamati kan apa-apa yang kekurangan tim gitu kan. Dan ternyata anak Aceh ini pada saat itu belum bisa mengamati sistem cara bermain futsal. Sistem gitu kan. Sistem tuh dia berempat tuh harus connect betul. Jadi kan ada individu juga, individu harus ikut sistem. Dan saat diajari sistem sama Coach Ade itu buyar
cara bermainnya hilang dan itu memang kekurangan orang Aceh lah kita bilang. Nah, gitu bisa kita bilang. Pemahamannya kurang. Pemahamannya kurang. Jadi karena biasa main futsal itu militan ya. Yang penting buat gol. Yang penting proses nggak asal yang penting buat gol. Oke, dan akhirnya yang mulai pahamin anak Aceh ini cara bermainnya tuh defense-nya bagus, defense-nya bagus juga. Kita harus gimana ya, dari defense ke transisi menyerang tuh cepat sebenarnya. Jadi kalau kita main passing itu gaya orang Medan lah, passing. Jadi dulu saat main di, pokoknya mulai ingat kita harus bermain dengan cara yang penting ada gol. Kalau itu orang Aceh gitu kan, yang penting ada gol. Jadi saat sistemnya anak Prapora nih nggak nyambung, jadi mulai turun tangan gitu. Mulai bilang sama anak-anak nih, kalian yang penting jangan kebobolan aja, istirahat di bawah aja. Terus saat mereka salah passing, ayo kita counter. Jadi cuman dari situ mulai muncul kan dia, ini udah mulai dapat nih. Gitu. Dan akhirnya pada saat itu ngelatih Putrajaya juga pernah ya? Iya, Putrajaya saat itu diajak sama Dayat Munir, Bedeng, kiper kan. Jadi Bedeng ini satu ngelatih sama saya tuh di ekonomi. Ngelatih adik-adik lu. Pusat sekolah. Jadi kami menerusin Bang Iki. Oke. Sampai sekarang masih. Nah, ini mau sedikit cerita bagaimana dengan proses perjalanan futsal dari dari Aceh lah ya. Kita tahu di Aceh saat ini hanya menorehkan mungkin ada 4 sebetulnya. Saya lupa 2 lagi siapa, tapi yang terkenal adalah Novel Effendi dan Arianto yang pernah main di Bang Honi dan juga di Bang Sumut ya pada musim lalu. Nah, kalau cuma 2 itu kan sedikit banget. Sebetulnya apa sih mulai kira-kira yang kurang gitu dari futsal kita? Kalau di futsal kita tuh sebenarnya kurang event aja sih. Kurang event. Event contohnya kalau di Tapi turnamen kayaknya setiap minggu ada. Ini turnamen futsal, bawahnya ada namanya. Paham ya? Turnamen futsal inilah. Jadi seharusnya yang kayak gitu kita harus libatkan kayak hidrokoko, kit futsalismo, maksudnya yang memang dari luar memang ada zona-zonanya tuh. Jadi contoh kita bilang yang kit futsalismo nih, di Medan. Jadi itu berjalan setiap tahun, di-update ke bola lob gitu kan. Jadi setiap ada event tuh nasional tuh tahu kita tuh ada pemain di sini gitu kan. Jadi itu sih yang sangat kurang di Aceh. Dan kebetulan asik nih ngomong ini. Jadi kemarin waktu ngobrol sama Coach BW nih. Jadi Coach, udah kita cerita belum? Belum. Coach BW ini siapa nih? Tadi kita itu di topik ya. Coach BW itu siapa? Coach BW yang kemarin pegang 2021 ya? Ya, 2021 pegang Prapora Banda Aceh untuk lolos ke Pora. Dan beliau juga asisten timnas. Asisten Kesuki ya, yang kita tahu ya. Juga dia mantan timnas futsal juga. Saya udah lihat CV-nya. Jadi beliau juga sangat dipercaya untuk melatih, itu sangat bagus untuk anak-anak usia dini ya. Usia yang memang masih kuliah. Jadi beliau pintar tuh, sangat untuk itu kan. Jadi kemarin ada ngobrol nih sama Coach Bibi kan, dilihat lapangan kita bagus di Halong Raya itu kan lumayan kan. Yang di mana tuh? Halong Raya. Yang di Halong Raya. Halong Raya nih. Oh, itu emang betul lapangan futsal itu? Selama mau main, luas lapangan futsal itu segitu. Oh, segitu. Di luar-luar. Oh, saya pikir itu lapangan apa ya? Volley kalau nggak salah ya. Itu volley bisa, badminton bisa, semua bisa. Tarung derajat bisa. Iya. Ya, karate bisa. Cuman tapi di situ sebetulnya emang udah pas ya. Jadi saat kita buat event Prapora kemarin, kita konsul kan sama Gus Bebe kan. Maksudnya niatnya kayak kita mau buat event Prapora tapi nasionalnya gitu. Nasionalnya betul. Jadi udah dipelajari garis dan segala macam. Oh, ini cocok nih untuk kita bisa buat event keluar. Jadi Coach BW ada sampaikan ke saya, beliau juga ada kayak manajemen untuk buat event di seluruh Indonesia. Jadi mau tawarkan saya, ngobrol sama saya, malah nanti saya tawarkan Aceh lah, insya Allah. Karena saya melihat Aceh ini, kata beliau gitu ya, melihat Aceh ini juga potensi, ada lapangan ada betul, pemainnya luar biasa. Dilihat betul. Dari kemarin ada yang dari Benar Meriah yang memang
skill individu di Aceh ini ya sama kayak pemain-pemain pro. Pemain pro sebetulnya. Sebetulnya, cuman kita kurang diasah aja. Kurang gitu. diasah. Okay. Jadi ya di sini ada bintang, cuman nggak bersinar gitu. Bintang tuh. Gitu kalau kita bicara pemain pro. Berarti apa ya? Sebetulnya salah satunya mungkin kita kurang turnamen resmi seperti yang diadakan di luar tuh Hydrococo untuk SMA-nya. Futsalismo mungkin ya. Linus lah paling kita bisa berbuat. Paling Linus ya. Kalau juga pada saat ini tim Aceh juga belum ada yang bisa masuk sampai ke apa ya? Futsal apa sih? Pro Futsal League ya. Pro Futsal League belum ada. Yang ingat saya Kutaraja yang udah pernah di zona Sumatera kalah juga. Wiratako kalah juga. Nagapala kalah juga. Ini semoga tahun depan bisa menang lah. Siapapun yang mewakili Liga Nusantara. Tapi mengulik sedikit nih, ada klub yang namanya itu besar sampai ke Medan. Satu Aceh. Ini sebetulnya klub apa nih? Satu Aceh, malah belum terlalu paham ya mengenai Satu Aceh karena saat mulai main sama manajemen Satu Aceh belum dekat, tapi kita kenal sama Pak Edi, manajer lah kita bilang. Jadi ya beliau sangat suka futsal gitu. Emang suka futsal. Jadi kemanapun saya pun heran saat lihat futsal putri gitu kan, futsal putri lupa nama timnya apa. Ininya Satu Aceh. Nah, itu luar biasa beliau ingin membangun nama Aceh gitu kan. Betul, dan saya ingat sekali di mana pada saat itu BBS main ke Medan dan sponsornya Satu Aceh juga. Makanya wah ini Pak Edi ini luar biasa sekali untuk manajemen ya. Cuman malah untuk kenal di dalamnya belum ya. Belum karena juga di sana malah kan cuman kenal kayak sama ayah gitu kan Kutaraja. Terus mau juga sibuk kuliah untuk ada juga tim kuliah sendiri kayak Casper kan yang jadi ya untuk Satu Aceh ini bagi Mola tuh ini udah terlalu hebat gitu kan maksudnya bisa sampai ke nasional gitu kan tapi Mola belum kenal nih dan cuman tahu kayak Pak Edi ada teman-teman di dalamnya sama Bule gitu kan sama Isan gitu itu aja sih cuman untuk kenal kayak beliau buat di Medan itu tapi itu sangat luar biasa ya. Niatnya tuh memang untuk bangun nama Aceh gitu. Nama Aceh, Salut sih saya. Luar biasa banget ya. Jadi itu sedikit cerita mengenai futsal yang ada di Aceh ya. Kalau kita sedikit apa ya flashback juga pada saat ini ya belum ada berarti sedikit flashback belum ada prestasi yang begitu membanggakan untuk kita sendiri untuk di futsal ya. Mungkin ya alhamdulillah ada dua nama. Oke, mungkin terakhir Mola harapan mungkin kan Mola sendiri juga pada saat ini udah posisi sebagai pelatih. Kira-kira bagaimana untuk generasi-generasi ke depannya? Apa sih yang harus mereka kerjakan untuk bisa ya menjadi pemain futsal profesional lah nantinya? Yang pertama mungkin bisa kita bilang profesionalkan diri gitu ya. Memprofesionalkan diri. Jadi disiplin waktu untuk latihan gitu kan. Juga untuk ya makan yang cukup, tidur yang cukup. Dan futsal tuh kita ternyata perlu gym ya. Apa? Gym. Untuk otot ini kan harus dikuatkan gitu kan. Jadi untuk pemain-pemain yang bakal jadi pemain futsal untuk Aceh ke depan dia harus latihan pribadi. Ya, jangan berharap latihan di klub. Ya, kita ingat Ronaldo setiap latihan sebelum latihan dia datang sejam sebelum dan saat habis latihan dia pulang 1 jam sesudah. Jadi dari itu kita bisa dapat pengalaman bahwasanya jika kita ingin jadi pemain lebih kita harus kerja lebih. Itu dia pesan dari Coach Mola ya, dari abang. Kita tadi udah ngebahas bagaimana perjalanan karir Mola dan juga sedikit bagaimana permasalahan mungkin yang ada perfutsalan yang ada di Aceh. Nah, sedikit mau tahu kapan Pora di Sigli akan dilaksanakan? Pora di Sigli itu 2022. Tahun depan dan pada saat ini Kota Banda Aceh juga akan masuk. Berapa tim sih? 8 tim. 8 tim bakal menggunakan sistem grup. Setahu malah tuh bakal dibagi 2 nanti. Bagi dua. Oke, kita doakan saja semoga tim Kota Banda Aceh ya bisa masuk ke babak final. Amin ya. Bisa membanggakan nama Banda Aceh. Oke, terima kasih banyak Mola. Sukses untuk karirnya di dunia perfutsalan Aceh juga. Semoga
bisa memunculkan bibit-bibit masa depan, sehingga setidaknya kita masih penasaran untuk bisa masuk ke timnas futsal deh. Benar. Ya? Belum ada nih. Belum ada nih. Semoga bisa ada yang pecah telur. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe dan di share ke teman-teman kalian mengenai informasi futsal nih, karena penting banget. Karena kenapa pentingnya? Karena ini adalah ilmu semua yang dikasih sama Coach Mola tadi ya, bagaimana supaya kita bisa berjalan menjadi seorang profesional di futsal. Oke, kita bakal jumpa lagi, kira-kira ke depan kita bakal ngobrol sama siapa? Belum tahu ya. Oke, kalau gitu langsung aja, saya Sultan Sahreza dan Maula Ridwan. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum, keep healthy, keep sporty, and keep the faith. Dadah.